siang Pak Damas, apa kabar hari ini? Selamat siang Pak Rocky, puji Tuhan sehat selalu. Bagaimana kabar Pak juga? Puji Tuhan, saya juga sehat. Seperti yang sudah saya sampaikan Pak 3 hari yang lalu, bahwa saya mendapatkan tugas untuk supervisi di kelasnya Bapak. Nah, untuk kegiatan supervisi akademik kali ini kita akan melalui 3 tahapan. Yang pertama tahapan pra-observasi, yang kedua tahapan observasi, dan yang ketiga nanti tahapan pasca observasi. Jadi kegiatan kita siang hari ini adalah tahapan pra-observasi, di mana dalam diskusi kita hari ini tentunya kita berharap bahwa kita akan bisa bertukar pikiran terkait dengan persiapan-persiapan yang Pak Damas lakukan untuk pelaksanaan supervisi nanti observasi. Dan kemudian kita berharap bahwa nanti pada saat kegiatan supervisi bisa berjalan lancar dan tidak ada hambatan. Nah, dari diskusi kita juga hari ini kita berharap bahwa nanti Pak Damas bisa meningkatkan kemampuan akademiknya, pengetahuannya juga, dan tidak kalah pentingnya itu nanti pengalaman dalam proses pembelajaran. Baik, jadi untuk membuka kegiatan kita siang hari ini, kegiatan pra-observasi ini, kalau boleh saya tahu apa nih kira-kira harapan Pak Damas pertemuan yang kita laksanakan ini? Baik, terima kasih Pak Rocky. Memang secara jujur saya merasa senang sekali bisa berdiskusi dan bekerja sama dengan Pak Rocky. Saya juga merasa senang karena bisa disupervisi oleh Pak Rocky untuk saya bisa belajar meningkatkan kompetensi saya dalam proses pembelajaran di kelas juga. Jadi maksud saya siang hari ini untuk saya diskusi dengan Pak Rocky mengenai dengan rencana persiapan pelaksanaan pembelajaran di kelas nanti Pak. Terima kasih, luar biasa sekali. Jadi terkait dengan persiapan Pak Damas untuk pelaksanaan supervisi nantinya, bagian yang pertama mungkin kalau boleh saya tahu Pak Damas nanti akan menyampaikan materi tentang apa? Baik, terima kasih Pak Rocky. Jadi berkaitan dengan materi ini, mungkin minggu depan ini saya sudah masuk pada materi matriks nanti. Itu nanti kita akan belajar tentang pengenalan matriks, konsep matriks, dan juga operasi pada matriks nanti Pak. Oke, ya. Baik, jadi ini materi nanti ini berkaitan dengan matriks. Oke. Berkaitan dengan materi ini tentu Pak ada tujuan pembelajaran. Nah, mungkin Pak bisa sampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Baik, terima kasih Pak Rocky. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang saya siapkan untuk keberhasilan proses pembelajaran nanti. Jadi yang pertama itu siswa akan bagaimana menentukan konsep matriks, terus siswa juga dapat menentukan matriks, dan siswa juga akan menyelesaikan operasi pada matriks termasuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga inverse pada matriks. Itu tujuan pembelajaran. Baik, luar biasa sekali Pak. Ya, jadi itu tujuan pembelajarannya. Kemudian otomatis nanti pada saat melakukan supervisi atau observasi nantinya ada bagian-bagian atau area-area tertentu yang nanti perlu Pak kembangkan. Kira-kira itu apa saja? Baik, terima kasih Pak Rocky. Berkaitan dengan materi matriks ini, area yang mungkin akan saya kembangkan itu tentang operasi pada matriks. Secara jujur kalau dalam pembelajaran matematika ini, karena dalam operasi itu berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian.
dan tentunya nanti saya akan lebih menekankan pada materi operasi pada matriks itu untuk bagaimana meningkatkan peserta didik untuk dapat mengoperasikan matriks, dan juga bagaimana dalam penerapannya itu peserta didik juga lebih meningkat pada peningkatan pengetahuan mereka tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Oke, luar biasa sekali Pak. Jadi area yang Pak Damas ingin kembangkan adalah peningkatan operasi, peningkatan pengetahuan operasi matriks ya. Kalau saya boleh ulangi. Kemudian yang berikut itu apa? Perhitungan apa? Tentang invest. Selain operasi, di dalam operasi itu ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Iya Pak. Terus setelah itu ada menentukan inverse pada matriks. Nah, inverse juga mereka tuh harus mengetahui transpose matriks. Itu baru bisa masuk ke inverse. Oke, yang berikut mungkin kalau saya boleh tahu berkaitan yang supervisi nantinya supervisi ini, kira-kira apa yang sudah dipersiapkan? Oke baik. Untuk sementara mungkin yang sudah saya siapkan itu menyangkut dengan perangkat perencanaan pembelajaran nanti, yang di dalamnya tentu RPP atau modul ajar Pak. Nah, dalam modul ajar juga saya juga ingin untuk menerapkan proses kegiatan KSE, yaitu sosial emosional. Ya, saya akan menerapkan kegiatan yang sosial emosional yang ada di dalam. Terus di dalamnya juga mungkin saya akan mengembangkan budaya positif dalam proses pembelajaran. Mungkin terus nanti dalam pembelajaran itu perencanaan itu saya rencana untuk membuat modul ajar perencanaan itu yang berdiferensiasi. Terima kasih. Jadi itu ada beberapa hal yang pada Mas siapkan supervisi yang akan kita laksanakan nanti. Jadi sesuai dengan jadwal supervisinya akan dilaksanakan hari Senin ya. Ya Pak, kalau hari Senin kebetulan saya jatuhnya ada hari Senin dan Selasa. Hari Senin itu ada beberapa yang di kelas 10 dan kelas 11, terus kelas hari Selasa itu rata-rata saya di kelas 12. Jadi bisa 2 hari ini bisa Senin atau Selasa Pak. Nah, khusus materi matriks ini kan di kelas 11 bisa di hari Selasa. Oke, kita lanjut persiapan yang sudah Pak lakukan. Kemudian kira-kira strategi apa yang Pak gunakan untuk pembelajaran nanti? Ya baik, terima kasih. Jadi strategi atau gambaran secara umum untuk pembelajaran pada hari Senin atau Selasa itu nanti saya akan tampilkan slide, dan saya gunakan metode PBL, model pembelajaran based learning. Jadi nanti awalnya saya akan tampilkan video, karena dalam perencanaan pembelajaran saya gunakan itu pembelajaran berdiferensiasi dan pemetaan. Dan nanti saya tampilkan video. Setelah saya tampilkan video, nanti saya berdiskusi dengan peserta didik untuk apa yang mereka sudah paham dengan video yang mereka lihat, dan saya juga nanti siapkan LKPD untuk mereka juga bisa kerja ada diskusi kelompok. Luar biasa Pak Damas strateginya yang akan Pak laksanakan. Oke, saya juga tidak sabar untuk proses pembelajaran yang Pak laksanakan. Jadi kegiatannya ini nanti kita laksanakan kapan? Kalau sesuai jadwal hari Senin bisa Pak. Berarti nanti hari Senin nanti saya akan datang ke kelas Bapak untuk melaksanakan supervisi
visi. Oke, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Pak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Baik, terima kasih. Jadi lewat percakapan kita di siang ini, saya sudah mendapatkan gambaran tentang persiapan dan perencanaan pembelajaran yang akan Pak supervisi pada hari Senin nanti. Jadi sekali lagi terima kasih Pak sudah memberikan gambaran, dan nanti saya akan siapkan dokumen-dokumen yang untuk dilaksanakan pada hari Senin. Baik Pak, terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di pra observasi ini. Nanti sampai bertemu kita dalam kegiatan observasi atau supervisi. Selamat siang, salam Pak. Terima kasih Pak. Kepada Pak Guru, siap. Hormat. Jadi sebagai informasi kalau hari ini ada observasi dari paroki, jadi harap kita semua dapat menyesuaikan supaya kegiatan KPM dengan observasi dari paroki bisa berjalan yang baik ya. Baik, sekali lagi, selamat pagi. Terima kasih. Sebelum kita mulai KPM, Pak minta satu orang pimpin kita dalam meeting. Nanti ke depan. Teman-teman dan Pak Guru, sebelum itu belajar, mari kita berdoa. Oke baik, terima kasih. Pak cek kira-kira dulu ya. Berapa siswa yang kita hadir? 2 orang saja. Satu-satu. Natalina dengan DPO ada sebentar isi. Oh benar ya? Oke baik. Berarti semuanya hadir ya? Ada 2 orang saja tapi. Oke baik. Terima kasih. Materi minggu lalu itu kita sudah sampai di matriks, bagian alam matriks, terus kita sempat masuk ke operasi tapi pada penjumlahan dan pengurangan. Pada penjumlahan dan pengurangan. Jadi hari ini kita akan lanjut materi tentang perkalian matriks. Nanti kalau waktunya masih memungkinkan, kita akan masuk pada transpos matrik dan invers pada matrik. Nah ini kita masuk dalam perkalian matrik. Nah sebelum kita mulai berbelajar, Pak mau tanya dulu. Karena sekarang jam sudah menunjukkan jam 10:30 siang. Kira-kira perasaan kalian bisa kerja jam siang? Apa yang kalian rasakan? Lelah. Siapa lagi? Siapa lagi? Ini bilang dia rasa lelah. Siang toh? Nah, siapa lagi? Kira-kira ada yang semangat kok? Tidak. Tidak semangat. Tidak ada yang semangat. Tidak ada yang semangat kok? Oke. Baik, kalau tidak ada yang semangat, Pak punya cara. Karena sekarang jamnya semakin siang, Pak punya cara untuk sebelum kita masuk dalam pembelajaran,
ada satu teknik yang paling digunakan, yaitu teknik stop. Teknik stop. Jadi kita mau menegakkan kembali kita punya perasaan. Tadi Billy bilang merasa lelah, terus ada yang bilang kurang semangat. Kita segera kembali kalau punya semangat. Dan itu pada satu metode yaitu teknik stop. Dan nanti apa yang nanti Pak arahkan di sini, kalian jadi ikuti. Nanti kita dengan instrumen yang Pak sudah siap dan mencoba siapkan. Nanti kalian ikuti ya. Kalian ikuti saja arahan dari Pak. Ya, apa yang nanti Pak sampaikan dari sini, nanti kalian bisa. Bisa toh? Bisa. Ya. Masing-masing yang beda-beda akan ambil jarak sedikit. Ya, sadarilah keadaan udara yang Anda rasakan di siang ini. Meskipun terasa panas, tarik nafas secara perlahan. Sadari udara yang masuk dalam ruangan. Tetap tenangkan pikiran dan biarkanlah udara yang masuk ini membawa kesenangan dalam mengikuti kegiatan hari ini. Tutup mata kalian, tarik nafas secara perlahan. Tarik nafas, hembuskan kembali. Tarik, lepas. Biarkan saja mengalir dengan sendirinya setiap hembusan napas yang Anda tarik. Lalu ikuti setiap tarikan itu dengan irama lewat musik yang ada. Tenangkan pikiran, tetap tenang, dan terus rasakan udara yang ada sambil tenang dan hargai setiap pikiran yang ada dalam pikiran Anda. Rasakan perasaan yang paling dalam. Terus rasakan dalam hati dan pikiran Anda. Tarik nafas secara perlahan dan lepas. Tarik, lepas. Hormati dan hargai setiap pilihan dan perasaan Anda di siang ini. Apa tujuan Anda ada di sekolah ini? Apa perasaan Anda ada di sekolah ini? Tanyakan pada pikiran Anda. Apakah Anda sudah berterima kasih kepada diri Anda bahwa Anda ada di sekolah ini untuk meraih masa depan Anda dengan cara menuntut ini? Terus rasakan dalam setiap perasaan dan pikiran Anda. Tarik nafas, keluarkan. Tarik secara perlahan dan keluarkan.
Saya hitung 1 sampai 3. Silakan membuka mata. 1, 2, 3. Silakan buka mata. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana perasaan Anda? Sudah merasa tenang atau belum? Sudah. Masih lebih semangat atau seperti apa? Sudah semangat? Oke, mantap. Nanti sebentar kita masuk di switching lagi. Baik, jadi materi hari ini tentang operasi matriks, yaitu pada materi perkalian pada matriks. Nah, sebelumnya coba kalian perhatikan video yang ada di slide. Coba kalian perhatikan videonya. Matriks, terus ada perkalian matriks dengan matriks. Jadi kita perhatikan dia punya tadi ada istilah yang digunakan itu bilang baskom. Baris kali kolom. Di setiap baris pada matriks, elemen pada matriks pertama wajib dikalian dengan semua elemen kolom pada matriks kedua. Itu dia punya hukumnya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan contoh yang ada di sini. Diketahui matriks A negatif 1, 0, 3, 8. Matriks A. Matriks A. Matriks B 0, 9, 6, negatif 7. Kira-kira dia punya baris dan kolom sudah sama atau belum? Kira-kira matriks A kali B hasilnya berapa? Lihat elemen yang saya letak. Kalau tadi di contoh soal, matriks A negatif 1, 0, 3, 8. Matriks B nya 0, 9, 6, negatif 7. Yang ditanya itu matriks A kali B. Matriks A kali B. Setiap baris pada matriks pertama itu wajib dengan semua kolom yang ada pada matriks kedua. Matriks kedua atau matriks B. Berarti sama dengan negatif 1 kali 0, ya toh? Ditambah dengan 0 kali kolom. Ini nih, matriks baris pertama pada matriks A dikalikan dengan semua kolom. Nah, sesuai penjelasan tadi toh? Nah, negatif 1 kali 0, ya kan? Ditambah 0 kali 6. Sudah tahu? Ya. Lanjut. Sekarang kita masuk ke perkalian untuk kolom kedua. Negatif 1 kali 9 ditambah 0 kali berapa? Negatif 7. Iya, negatif 7. Berarti baris pertama pada matriks pertama sudah kok belum? Sudah. Berarti sekarang kita masuk ke baris kedua. Dia punya cara perkalian sama seperti baris pertama tadi. Berarti 3 kali 0, ya kan? Ditambah dengan 8 kali 6. Terus 3 kali misalnya materinya 2 kali 0 tambah negatif 1 kali 1. iya. Ini kolom pertama sudah toh? Iya. Sekarang masuk kolom kedua. Berarti 2 kali 3 tambah negatif 1 kali 2. Oke. Lanjut
sekarang baris kedua. Terus dua kali tiga tambah tiga kali dua ya 2 kali 0 tambah negatif 1 kali 1 negatif 1 kali 1 negatif iya negatif 1 iya negatif 1 6 tambah negatif 2 berapa? Nah, 0 tambah 3 0 tambah 3 6 tambah 6 12 kira-kira dari sini ada yang masih bingung kosong semua sepaham toh? Semua sepaham? Sudah. Oke, kalau semua sepaham Pak kasih LKS terus kalian kerja soal yang ada. Nanti setelah kerja soal habis kerja soal kalian maju kerja di depan ya. Oke, duduk sesuai kelompok yang sudah Pak bagikan. Sudah. Oke, Pak bagi LKS. Jadi nanti LKS ini kalian wajib harus kerja. Kerja di sini ya. Kerja di sini. Kalian langsung kerja di sini untuk nanti langsung maju untuk presentasi di depan. Silakan kerja di sini. Silakan kerja. Waktunya 10 menit. Di situ kan satu-satu nomor toh? Iya. Kelompok 1, 2, 3. Baris kali dari semua baris pertama kali dari semua baris kedua ya, terus 2 kali 1, 3 kali 4. Ya, sekarang baris kedua ya. Jadi terus yang di sini ya, ice breaking. Ada tulis satu kalimat di sini. Ada satu kalimat. Depan nanti maju. Jadi pada tulis satu kalimat di sini. Dan nanti kalau misalnya ada yang baca, nanti kalau yang betul nanti Pak kasih pisah. Kira-kira ada siapa yang salah. Oke, bisa kok? Satu-satu. Coba baca ini. Jangan lihat. Oke, kamu di sini kan. Oke. Jauh. Oke. Oke. Oke, mungkin kakak berusaha dengan Pak Guru juga.
Oke. Coba kalian lihat Bapak. Salahnya di mana coba? Di atas. Baca. Ular naik di atas pohon. Semua sama toh? Semua sama. Yang betul itu ular naik di atas pohon. Tidak ada double toh? Iya. Nah rata-rata semua ular naik di atas pohon. Oke, tepuk tangan untuk semua. Mantap, mantap. Ya, sekarang kita presentasi. Kita presentasi kelompok 3 dulu. Silakan. Kita ada pendek satu Bapak. Sebentar berdiri di situ terus baca hasilnya saja, langkah-langkahnya terus nanti lanjut baca hasil. Hasil kerja kami matriks R kali S misalnya negatif 6, 2, 1. Silakan saya berikan kesempatan kepada teman. Ada kita tidak baca soal materi baca soal matriks R kali S hasilnya minus baca soal matrik R 0 negatif 3 7 0 S 1 0 2 1. Jadi hasil perkalian R kali S matriks R 0 negatif 3 7 0. Nah, matriks S 1 0 2 1. Hasil dari matriks R kali S adalah negatif 6 negatif 3 7 0. Oke, ada yang mau tanya kok? Ada yang akan sampai ada kesalahan. Coba perhatikan. Ada kesalahan kok? Dua, empat, satu. Jadi hasil dari B kali Q adalah 2 negatif 1 10 4. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya baik. Perkalian matriks. Jadi itu langkah-langkah untuk cara menyelesaikan perkalian matriks itu seperti itu. Perhatikan baris pada kolom matriks pertama wajib dikalikan dengan semua kolom pada matriks kedua atau matriks lawan. Itu langkah-langkah. Baik, jadi kalau tidak ada yang bertanya, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, Pak mau tanya deh. Kira-kira dari materi hari ini, dari apa yang kalian sudah pelajari tentang perkalian pada matriks, operasi yang lain, penjulang-penjulangan, kira-kira menurut kalian yang tadi Pak jelaskan dan yang Pak sampaikan materi, menurut kalian bagaimana?
Pak terlalu cepat kok atau pas kok atau seperti apa? Pas. Tidak terburu-buru kok? Tidak. Baik, kalau tidak terburu-buru, berarti nanti minggu depan kita lanjut materi tentang transpose dan inverse pada matriks. Itu materi kita akhir. Transpose dan inverse pada matriks. Sepulang kalian boleh cari materi di sana. Nanti minggu depan itu kita akan belajar. Tetapi pada dasarnya kalian harus pahami. Karena ini yang menjadi patokan. Terus ada satu penekanan yang Pak mau sampaikan. Kalian ketika sampai di rumah itu tolong hafal kalian. Terus kalian latihan-latihan soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif. Itu harus ada kebiasaan supaya di minggu-minggu yang akan datang ini, kalau kita sudah masuk pada inverse itu rata-rata perkalian. Tetapi kalau di elemen matriks seperti yang tadi ada negatif, kalian harus tahu. Mulai pas penjumlahan negatif 3 tambah 2, kalian harus tahu. Pulang banyak belajar di rumah, lihat memang materi minggu depan tentang inverse pada matriks, transpose, nanti minggu depan kita ketemu lagi. Baik, hanya itu saja. Ada yang mau tanya? Ada Pak? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, tetap jangan lupa hapus papan ya. Lupa hapus papan. Pertemuan kita cukup sampai di sini dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, Pak minta satu orang untuk berdoa. Depannya Pak Guru. Tidak. Hormat. Terima kasih. Selamat siang Ibu Intan selaku guru pendamping dan Pak Damas. Selamat siang. Untuk informasi kepada Ibu Intan bahwa kegiatan observasi mulai dari kegiatan pra sampai dengan observasi sudah dilakukan di kelas saya bersama dengan Pak Damas. Jadi kegiatan hari ini adalah kegiatan pasca observasi. Jadi, mungkin pada kegiatan hari ini saya mulai berdiskusi dengan Pak Damas berkaitan dengan kegiatan observasi yang sudah kami lakukan. Jadi mungkin untuk kesempatan saya langsung dengan Pak Damas. Baik, Pak Damas, sesuai dengan kegiatan yang sudah kita lakukan kemarin, kegiatan observasinya di kelas 11 sudah berjalan dengan baik. Mungkin pada kegiatan pasca ini saya ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan kegiatan yang sudah kita lakukan. Mungkin yang pertama itu berkaitan dengan perasaan Pak Damas ketika kita melakukan observasi itu seperti apa, mungkin bisa diceritakan kepada kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Rocky. Memang secara jujur, memang waktu Pak Rocky menghubungi saya untuk melakukan observasi, memang secara tiba-tiba, jadi waktu itu saya merasakan gugup karena jadwal yang disampaikan oleh Pak Rocky itu waktu kita pra-observasi itu hari Kamis, jadi kita observasinya hari Jumat ya, Hari Senin. Jadi pas hari Senin pagi ketika Pak Rocky hubungi, memang saya agak merasa gugup, tetapi saya bersyukur bahwa pelaksanaan observasi itu bisa berjalan dengan baik. Artinya saya juga bersyukur bahwa kegiatan observasi itu bisa berjalan dengan baik, meskipun keadaannya seperti itu, tetapi bisa kita laksanakan dengan baik. Oke, baik. Mungkin yang berikut
kemarin materi yang Pak sampaikan itu berkaitan dengan matriks ya kalau tidak salah. Iya. Pelajaran matematika berkaitan dengan matriks. Mungkin area yang dikembangkan oleh Pak Damas pada saat mengajar di kelas kemarin, karena observasi kemarin itu menurut Pak apa itu sudah berjalan dengan baik, areanya mungkin yang dikembangkan itu apa saja yang Pak. Ya baik, terima kasih. Jadi menyangkut dengan kegiatan observasi kemarin itu memang langkah-langkah dalam pembelajaran itu masih ada beberapa kekurangan dari saya. Terus hal-hal yang saya kembangkan dalam kemarin observasi lewat materi yang saya ajarkan tentang materi itu saya tekankan pada operasi penjumlahan matriks, terus pengurangan dan juga perkalian pada matriks. Oke, baik. Jadi area pengembangan yang kemarin itu area pengembangan apa? Materi pada matriks itu apa? Penjumlahan dan pengurangan. Itu perkalian. Baik. Jadi menurut Pak apakah itu sudah berhasil dilaksanakan? Ya baik. Memang secara jujur pemahaman dari peserta didik ini, kelemahan dari anak-anak itu pada numerasi. Jadi memang kadang-kadang anak-anak dalam penyelesaian soal-soal yang diberikan itu memang dalam numerasi penjumlahan, pengurangan dan perkalian itu masih lemah. Jadi soal keberhasilan mungkin baru ya 80 ke 90%. Luar biasa ya. Tapi bersyukur bahwa semua bisa berjalan dengan baik. Artinya area yang perlu dikembangkan juga, yang Pak titik beratkan juga berhasil diterapkan di siswa. Kemudian kira-kira kendala apa saja yang Pak Damas alami ketika kemarin proses pembelajaran itu berlangsung? Ya baik, terima kasih. Jadi kendala yang saya alami itu karena jam matematika itu di siang hari itu kita mulai jam 11 lewat 5 menit kalau tidak salah. Jadi anak-anak merasa jenuh. Kadang-kadang mungkin karena berkaitan dengan mata pelajaran matematika jadi mereka merasa jenuh, ada yang mengantuk. Tetapi dari kendala yang saya alami itu saya mencoba untuk membuat kelas itu menyenangkan. Jadi ternyata ya saya melakukan dalam pembelajaran itu saya melakukan adanya ice breaking, jadi meningkatkan semangat anak-anak untuk bisa menerima pelajaran. Ya, memang kita juga tahu bahwa kalau pelajaran matematika kemudian kondisi lingkungannya, apalagi cuaca kita yang panas seperti ini, otomatis kita sebagai guru harus punya banyak ide kreatif untuk membangkitkan semangat peserta didik. Baik, terima kasih Pak Damas. Mungkin berkaitan dengan itu tadi Pak sudah sampaikan bahwa kendala-kendala yang Pak hadapi juga Pak sudah berhasil untuk mengatasinya. Kemudian berkaitan dengan kendala tadi, apa kiat-kiat Pak Damas untuk ke depannya apabila menghadapi masalah-masalah seperti itu? Oke baik, terima kasih Pak Rocky. Jadi lewat kendala yang saya hadapi itu, maka kiat-kiat yang saya lakukan untuk menghadapi kendala yang ada, yang pertama tentunya ice breaking seperti yang tadi saya sampaikan, karena jam matematika itu di siang hari. Jadi anak-anak merasa jenuh dan bosan. Terus yang berikut, saya memberikan motivasi kepada anak-anak bahwa meskipun di jam yang menurut kita terasa panas dengan cuaca yang ada, tetapi harus ada semangat. Jadi
saya juga menyampaikan kepada anak-anak bahwa ketika merasa bosan, tolong disampaikan untuk kita bisa ice breaking atau ada semacam cerita-cerita humor untuk mereka jangan bosan dalam mengikuti pembelajaran. Terus ada anak-anak yang mengantuk karena kadang-kadang mereka juga malam mete. Jadi saya memberikan motivasi kepada mereka bahwa sebenarnya sekolah itu istirahat itu jangan terlalu larut malam, supaya ketika datang di sekolah maka tidak ada rasa lelah dan tidak ada rasa ngantuk. Nah, luar biasa sekali kiat-kiat yang Pak Damas buat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Untuk kegiatan berikut, mungkin untuk pembelajaran berikut, kiat-kiat yang sudah Pak buat ini pasti akan dilaksanakan ya. Sesuai jadwal itu kapan kira-kira Pak laksanakan itu? Ya baik, terima kasih. Jadi kalau pertanyaan soal kapan ini, saya matematika di SMK sini setiap hari itu ada jam mata pelajaran. Jadi dengan kiat-kiat itu saya akan mencoba untuk terus terapkan ke depan tanpa menunggu kapan, tetapi mungkin besok dan seterusnya saya akan tetap lakukan. Intinya pasti besok Pak sudah menerapkan itu, lebih mengembangkan lagi. Memang bukan dalam artian bahwa Pak belum melaksanakan, tetapi lebih mengembangkan lagi, lebih istilahnya mencari lagi kegiatan-kegiatan yang lebih menarik minat motivasi siswa sehingga mereka lebih fokus lagi mengikuti pembelajaran nanti ya. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah Pak sampaikan dalam kegiatan pasca observasi ini. Mungkin kesempatan berikut saya memberikan kesempatan kepada ibu pendamping untuk memberikan umpan balik penguatan kepada kami berkaitan dengan kegiatan. Baik, terima kasih Pak Rocky dan juga Pak Damas. Terima kasih karena dalam proses praobservasi, observasi sampai dengan saat sekarang ini di pasca observasi, Bapak berdua sudah bisa menyelesaikan tugas itu dengan baik. Jadi yang tadinya orang berpikir bahwa ketika ada supervisi akademik itu sesuatu yang menegangkan, dalam proses ini menjadi lebih nyaman, lebih tenang dan lebih enak untuk didiskusikan. Jadi seperti sejak awal bahwa dalam praobservasi Pak Berdua sudah berdiskusi untuk bagaimana area mana yang ingin dikembangkan, jadi itu menjadi fokus pengamatan saat observasi. Dan ketika tadi di pasca observasi, Pak Rocky juga sudah mampu dengan pertanyaan-pertanyaan yang baik untuk menggali hal-hal dari Pak Damas sendiri untuk dapat menemukan solusi dengan hambatan-hambatan yang ditemukan pada saat observasi kemarin. Jadi seperti tadi bilang bahwa tambah striking dan yang lain-lain untuk di jam pembelajaran yang berikut, karena dilihat di jam matematika apalagi itu paling krusial kalau di siang hari itu lumayan itu. Jadi ketika Pak mampu memberikan pertanyaan berbobot kepada Pak Damas untuk bisa menemukan solusi, saya pikir proses coaching di sini sudah berjalan dengan baik. Jadi si coach dengan leluasa dapat bercerita apa yang menjadi hambatan dan coach kepada si coach, dan coach mampu menuntun si coach untuk sampai menemukan solusi dari apa yang dihadapi. Dan saya pikir alur ceritanya sudah baik, semua proses coaching ini juga sudah dilaksanakan dengan baik. Jadi saya mengucapkan terima kasih bahwa berdua. Saya harap bahwa proses ini tidak sampai berhenti di sini, tapi dapat berlanjut lagi dan dapat berimbas berbagi praktik baik kepada guru-guru yang lain di lembaga ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu untuk umpan balik dan penguatannya. Saya bersyukur bahwa kegiatan ini mulai dari kegiatan observasi, kemudian sampai pada hari ini kegiatan pasca observasi. Secara pribadi saya bersyukur bahwa ini sudah berjalan dengan baik, dan umpan balik yang sudah disampaikan oleh Ibu Guru Pendamping
tentunya itu menjadi catatan bagi kami sehingga ke depan bisa kami, tapi tidak berhenti di sini tetapi bisa kami lanjutkan lagi. Saya bersama dengan rekan guru saya ini kita bisa berbagi kepada rekan-rekan guru yang lain. Juga pada Mas saya ucapkan terima kasih untuk partisipasinya. Saya berharap kita bisa saling berkolaborasi seperti yang sudah disampaikan oleh guru pendamping tadi, untuk kita bisa berbagi bersama teman-teman yang lain. Mungkin itu kegiatan kita hari ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, selamat siang, dan salam untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke.